Pada percobaan titrasi asam basa, terdapat hubungan antara penambahan volume titran dengan perubahan pH titrat. Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui kurva atau grafik. Dan terdapat 4 jenis grafik titrasi asam basa, yaitu sebagai berikut. Pertama, kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. Hal ini berarti asam kuat sebagai titrat, sedangkan basa kuat sebagai titran. Jadi bisa kita simpulkan, zat yang pertama kali itu bertindak sebagai titrat, sedangkan zat yang kedua bertindak sebagai titran. Karena titrat merupakan asam kuat, maka titik awal grafik berada di bawah 7 dan pH untuk asam kuat adalah 1. Kedua, kurva titrasi basa kuat oleh asam kuat, di mana basa kuat sebagai titrat sedangkan asam kuat sebagai titran. Nah, kurva yang kedua ini kebalikan dari kurva yang pertama ya. Karena titik awal pH pada grafik itu dimulai dari pH basa, yaitu di atas 7. Kenapa? Karena hal itu dikarenakan titratnya tadi berupa larutan basa, sehingga startnya di atas 7. Kemudian kurva yang ketiga yaitu kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat. Berarti yang dijadikan titrat adalah asam lemahnya, sedangkan basa kuat sebagai titran. Karena titratnya adalah asam lemah, maka titik awal titrasi itu berada di bawah pH 7. Namun karena asam yang digunakan adalah asam lemah, maka pH-nya dimulai di kisaran angka 2 hingga 3. Berbeda dengan kurva yang pertama, di mana titratnya asam kuat, itu titik awal titrasinya adalah 1, sedangkan ini di atas 2. Yang keempat itu kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat. Berarti basa lemahnya di sini sebagai titrat, sedangkan asam kuatnya sebagai titran. Jika dilihat titratnya adalah basa, otomatis titik awal pH pada grafik akan dimulai dari miliknya basa, yaitu berada di atas 7. Jika dilihat dari kurva titrasi, terdapat perbedaan nilai pH pada saat titik ekivalen. Hal itu disebabkan karena sifat dan tingkat kekuatan dari larutan asam dan basanya. Oleh karena itu, coba kita ingat kembali apa saja yang termasuk asam kuat dan basa kuat. Untuk zat yang tidak ditampilkan pada tabel, maka zat tersebut termasuk ke dalam asam lemah dan basa lemah. Jika titrasi terjadi antara larutan yang sifatnya sama-sama kuat, seperti asam kuat oleh basa kuat atau titrasi basa kuat oleh asam kuat, maka pH saat titik ekivalen adalah tepat 7. Namun, jika titrasi terjadi antara asam lemah oleh basa kuat, maka pH ditentukan oleh sifat yang kuat, yaitu basa, sehingga pH saat titik ekivalen di atas 7. Dan jika titrasi terjadi antara basa lemah oleh asam kuat, maka nilai pH saat titik ekivalen di bawah 7, karena dalam campuran ini yang bersifat kuat adalah asam. Terdapat beberapa rumus yang akan digunakan dalam menghitung pH saat percobaan titrasi asam basa. Rumus terbagi ke dalam beberapa kondisi, yaitu yang pertama saat titrasi belum dilakukan, yaitu ketika 0 ml titran.
maka rumus untuk mencari pH berasal dari titratnya. Jika titrat berupa asam, maka terdapat dua rumus. Jika ia asam kuat, menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Sedangkan jika dia berasal dari asam lemah, maka konsentrasi H+ sama dengan akar dari molaritas dikali konstanta asam. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi H+, kemudian masukkan ke rumus pH sama dengan negatif logaritma H+. Sedangkan jika titrat berupa basa, maka akan kita gunakan rumus basa kuat atau basa lemah. Basa kuat, konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Sedangkan basa lemah yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari molaritas kali konstanta basa. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi OH-, kita masukkan terlebih dahulu ke POH sama dengan negatif logaritma OH-. Selanjutnya kita cari nilai pH menggunakan rumus 14 dikurang POH. Saat kondisi yang kedua yaitu saat sebelum titik ekuivalen terjadi. Pada kondisi ini telah terdapat campuran antara asam dan basa, sehingga perlu dibuat pertama kali adalah diagram mula-mula reaksi sisa. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Kemudian kita lihat pada bagian bersisa. Jika yang bersisa berasal dari asam lemah dan garamnya, maka kita gunakan rumus penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol asam pada saat bersisa dibagi milimol garam pada saat bersisa. Kemudian masukkan ke rumus pH yaitu negatif logaritma H+. Terus jika campurannya kita ubah menjadi basa lemah yang dititrasi oleh asam kuat, maka kita gunakan rumus penyangga basa yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali milimol basa per milimol garam. Kemudian masukkan ke rumus POH yaitu negatif logaritma OH- dan selanjutnya cari nilai pH menggunakan rumus 14 dikurang POH. Pada saat kondisi yang ketiga yaitu saat titik ekuivalen terjadi. Nah, pada saat titik ekuivalen terjadi, zat yang bersisa hanyalah garam, sehingga kita akan gunakan rumus hidrolisis garam yang terdiri dari jika campurannya merupakan asam lemah dan basa kuat, maka rumus hidrolisisnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Selanjutnya kita masukkan ke rumus POH sama dengan negatif logaritma OH-. Kemudian yang terakhir cari nilai pH menggunakan rumus 14 dikurang POH. Selanjutnya rumus hidrolisis yang kedua, jika garam itu berasal dari pasangan basa lemah dan asam kuat, gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Selanjutnya cari nilai pH menggunakan rumus negatif logaritma H+. Keterangannya, Kw adalah konstanta air dengan nilai 10 pangkat negatif 14. Sedangkan konsentrasi garam didapatkan dengan rumus milimol garam pada saat bersisa dibagi dengan volume asam ditambah volume basa. Pada kondisi yang keempat yaitu saat sesudah titik ekuivalen terjadi. Rumus yang digunakan yaitu rumus asam kuat atau basa kuat. Rumus asam kuat adalah konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Selanjutnya
cari nilai pH sama dengan negatif logaritma H+. Atau rumus basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Selanjutnya kita masukkan ke rumus POH, yaitu negatif logaritma OH-. Selanjutnya pH sama dengan 14 dikurang POH.